Salam saudara-saudara semua, jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Bapa yang surga, hamba-Mu akan bersaksi pada hari ini Tuhan. Biarkan kesaksian hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntun lidah, pikiran, hati kami untuk diberikan hikmat daripada Engkau, supaya hamba-Mu boleh menjadi berkat dan hamba-Mu boleh semangat terus untuk melakukan kesaksian ini. Terima kasih Bapak, tuntun sekali lagi, tuntun mulut hamba-Mu, hati dan pikiran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah mengucap syukur, haleluya, amin. Pada siang hari ini saya akan menyaksikan betapa besarnya Tuhan itu menyertai saya. Kemudian saya akan menyaksikan kembali apa yang kebersamaan Tuhan yang sudah saya alamin selama ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Karena hidup ini adalah hidup pelayanan di dalam Tuhan. Itulah untuk itu saya boleh melakukan kesaksian ini sebagai suatu pelayanan bagi saya, yaitu tentang mengabarkan kebenaran, mengabarkan kuasa ilahi, mengabarkan betapa penyertaan Tuhan bersama hidup saya ini boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan saya akan melakukan pelayanan ini melalui kemampuan saya, melalui kehidupan saya sehari-hari, sehingga boleh menjadikan berkat dari banyak orang. Saya berkomitmen untuk melayani kebesaran nama Tuhan melalui kehidupan saya pribadi, melalui kehidupan yang sudah saya alamin selama ini. Di dalam bentuk pelayanan banyak juga pelayanan secara resmi mungkin yang dialamin di gereja-gereja, mungkin sebagai pelayan hamba Tuhan untuk melayani di sana. Dan pelayanan di sana itu kemungkinan banyak juga ada suatu aturan-aturan yang mesti dipenuhin untuk sebagai pelayan yang benar. Karena di dalam persekutuan gereja itu ada aturan-aturan mainnya, sehingga harus belajar di sana, harus taat dengan aturan pada gereja-gereja setempat. Itu adalah suatu pelayanan yang bisa melalui talenta kita. Talenta kita ada di mana? Misalnya ada di pelayanan umum, misalnya ada pelayanan yang khusus, misalnya di dalam gereja itu akan dibentuk di sana. Dan juga ada suatu aturan-aturan yang mesti dipenuhi oleh sebagai pelayan gereja. Tetapi dalam pelayan Tuhan itu tidak semuanya harus menjadi pelayan gereja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa menjadi pelayan yang selalu mengabarkan Injil, yang selalu mengabarkan kebenaran Tuhan. Itu juga suatu pelayanan kita hidup dengan baik, pelayanan kita segambar perilaku kita dengan Tuhan, itu juga merupakan suatu pelayanan. Jadi pelayanan tidak ada suatu ukuran yang baku, ataukah ini gereja atau di luar gereja. Dengan kita berbuat baik, dengan mengabarkan tentang Injil, dengan mengabarkan kebenaran, itu juga semua adalah suatu pelayanan kita. Tinggal kemampuan kita, talenta kita ada di mana, kita boleh melihat di sana. Jadi kalau bisa talenta kita ada di pelayanan gereja yang secara istilahnya ada struktur aturan mainnya, ada struktur aturan yang mesti dipenuhin. Apabila Anda ada di posisi itu, lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya Anda juga belum nyampe di sana, Anda di dalam kehidupan sehari-hari itu juga sebagai pelayan Tuhan Yesus di dalam mungkin perilaku kita yang baik, mungkin di dalam melayani kita sesama tetangga, sesama rekan, sesama teman secara persekutuan, itu boleh kita menjadi berkat dari banyak orang. Itu juga suatu pelayanan yang tentunya kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita menjadi pelayan ini Tuhan itu sebetulnya banyak cara, ya. Paling tidak kita harus kita harus punya modal bahwa kita sering dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan
persekutuan kita, mendengarkan khotbah, mendengarkan siaran. Banyak sekarang model di sosial media, di TV, di YouTube, banyak informasi tentang kebesaran Tuhan itu yang boleh kita saksikan. Sekarang zaman yang sudah terbuka, zaman yang benar-benar bisa cepat mengetahui suatu kebenaran Tuhan Yesus sendiri itu. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk melayani Tuhan, apapun bentuk pelayanan itu, asalkan semuanya dari firman Tuhan, dari hikmat Tuhan. Anda sudah menjadi pelayan-pelayan firman. Tentunya kita harus sering dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Saya akan menyaksikan pelayanan saya itu tidak saya ambil dari kehidupan saya pribadi, dari pengalaman saya bersama Tuhan. Itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi saksinya, dan penyertaan Tuhan itu yang sudah saya alamin, saya berikan kepada orang-orang, kepada teman, tetangga, selalu mengatakan firman, selalu mengatakan kebaikan Tuhan, selalu mengatakan betapa besarnya Tuhan itu menyertai kita, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita bisa sampai surga. Itu saja yang akan saya lakukan di dalam pelayanan saya. Walaupun saya juga sudah bergereja, saya sudah mengambil pelayanan di gereja, tetapi saya tidak cukup di situ saja. Saya akan melayani juga di dalam keseharian saya, melalui perilaku saya, melalui karakter saya sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus. Karakter yang sudah diberikan kepada saya itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Saya akan selalu mengatakan firman kepada teman-teman kita, walaupun terkadang tidak seiman, tetapi kami punya cara, punya hikmat untuk menyampaikan itu. Kita menjadi pelaku firman yang kita saat bertetangga, saat bersosialisasi di luar, saya akan berusaha bahwa karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan saya sehari-hari, boleh melayani mereka, boleh menjadi saksinya, boleh mata mereka melihat bahwa kita itu adalah anak-anak Kristus melalui perilaku-perilaku kita sehari-hari. Jadi banyak cara untuk menjadi pelayanan, pelayanan itu bukan suatu hal hanya di gereja saja, yang memang di gereja ada pelayanan, kemudian pelayanan di luar juga harus kita lakukan dengan cara yaitu menyaksikan kebesaran Tuhan, kebesaran yang sudah bersama kita, Tuhan menyertai kita, kemudian perilaku kita supaya segambar dengan Allah bahwa perilaku kita adalah anak-anak Tuhan. Itu yang perlu kita menjadikan bahan untuk pelayanan kita. Banyak cara untuk menjadi pelayan. Jadi semuanya orang Tuhan mengasihi kita sudah semua dikasih talenta masing-masing. Tinggal kita mau mengembangkan atau enggak talenta itu. Tetapi dalam Alkitab juga sudah disebutkan, talenta 1 kembangkan menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Itu terus. Itu semuanya itu dengan adanya keyakinan kita dan dengan adanya kepercayaan kita bahwa kita ingin dibentuk, kita ingin lebih maju lagi dengan cara dengar-dengaran dengan firman, dengan cara kita belajar bersama tentang firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Itu sudah merupakan suatu pelayanan bagi Tuhan. Nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh diagungkan. Setelah itu semuanya hikmat Tuhan itu akan diberikan kepada kita pribadi masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya alasan bahwa kita itu tidak bisa mengambil pelayanan, ya, bahwa kita selama masih menghirup udara, masih hidup itu kita bisa melakukan pelayanan. Cuma memang kadang-kadang pelayanan itu yang dilihat adalah pelayanan mereka yang secara organisasi, secara aturan yang ada. Tetapi Tuhan itu tidak melihat itu. Tuhan itu melihat hati kita, keinginan kita, iman kita,
untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Jadi iman yang tanpa batas itu diperlukan bagi kita, karena kita ada suatu kemauan, ada suatu terobosan di dalam hidup kita, bahwa perlakuan kita, kegiatan kita tiap hari itu adalah merupakan pelayanan bagi Tuhan. Maka hidup kita harus benar, hidup kita harus mengerti tentang firman Tuhan, itu kita perlukan. Jadi pelayanan bentuknya banyak sekali, tidak hanya di dalam suatu perkumpulan atau suatu persekutuan saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah bisa menjadi pelayan Tuhan, pelayan Kristus. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melayani. Saya juga sering menyaksikan dalam kehidupan saya ini, setiap kebersamaan dengan Tuhan akan saya saksikan kepada mereka. Saya sudah diluputkan dari segala penyakit, saya sudah diluputkan dari kematian, saya sudah diluputkan dari segala ujian. Itu adalah pengalaman saya bagi saya ketika saya berdoa dengan iman, dengan hati yang remuk, mohon belas kasihan, saya dikabulkan. Doa-doa itu diberi hikmat kepada Tuhan. Itu yang mesti saya saksikan. Kalau tidak, saya udah 10 tahun yang lalu mungkin saya udah meninggal. Tapi Tuhan punya caranya sendiri meluputkan saya. Dan saat ini adalah janji saya sebagai kesaksian yang hidup, sebagai yang mengalami bersama Tuhan, harus saya saksikan kepada orang lain. Itu adalah janji saya, sehingga akhir hidup saya, dalam usia sisa saya, akan saya pakai terus untuk berbicara melalui kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, tentunya dengan hikmat Tuhan. Saya selalu berdoa, kuasai hati dan pikiran saya untuk menjadi pelaku firman, untuk mengucapkan selalu mulut saya tentang firman. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya di dalam kehidupan saya. Jadi saya mengajak saudara-saudara semuanya, jangan memandang pelayanan itu nanti kalau saya sudah pandai, nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau saya sudah lain-lain segala. Jangan menunggu hal seperti itu. Saat ini pun Anda boleh menjadi pelayan Tuhan. Tidak usah melalui dengan organisasi yang besar, tidak usah melalui persekutuan yang besar, melalui hidup Anda saja, melalui kehidupan saya saja bersama Tuhan. Saya harus melakukan firman Tuhan, saya harus berbuat baik, saya harus mempunyai karakter Kristus. Itu saja yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bersaksi. Saatnya kita mengatakan firman. Dan itu pelayanan bisa di mana saja kita temuin. Mungkin di dalam keluarga kita, anak dan istri kita, mungkin di dalam saudara-saudara kita, mungkin di dalam tetangga-tetangga kita, mungkin di dalam komunitas kita, mungkin di dalam persekutuan kita. Dimanapun, mulut dan perilaku kita harus menjadi karakter Kristus. Pelaku firman. Itu yang kita butuhkan untuk mencari hikmat Tuhan. Menjadi kekuatan untuk menjadi pelayan yang sungguh. Jadi tidak usah harus nunggu pintar dulu ya. Jadi itu hanya istilahnya karena kurang kemampuan kita. Tetapi bersama Tuhan semuanya akan dimampukan. Kuncinya harus dengar-dengaran Tuhan, mengambil saat teduh, mengambil istilahnya sering berdoa, dengan doa yang sungguh, dengan doa yang iman tanpa batas, dengan doa yang selalu mengucap syukur, walaupun di dalam ujian-ujian Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, mulut kita selalu mengucap syukur. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Jadi kuncinya di situ, jangan sampai iman kita itu lemah, iman kita itu khawatir, iman kita itu kurang percaya, iman kita kurang yakin. Tetapi iman kita harus tanpa batas, bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan mempunyai kehendak, Tuhan mempunyai rencana tentang hidup kita. Walaupun di dalam kehidupan kita, di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan meninggalkan. Walaupun di dalam ujian seakan-akan tidak ada pengharapan, tapi Tuhan ada. Tuhan merencanakan hidup kita.
Itu yang kita perlukan, iman kita. Yang harus kita jaga. Jangan sampai iman kita memberikan celah iblis itu masuk. Dengan adanya selalu saat teduh, dengan adanya yang berdoa selalu, dengan adanya pengharapan yang penuh, lalu berdoa tanpa ragu-ragu bahwa doa kita sudah nyampe, bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Itu perlu iman yang benar-benar istilahnya iman yang percaya, iman yang yakin. Maka kita akan berikan hikmat itu sebagai bahan-bahan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Dia. Jadi kekuatan buat kita untuk melayanin, jadi kita untuk berbuat baik, membuat kita mengubah karakter. Apabila kita berjumpa dengan Yesus, itu yang ada adalah suatu perubahan yang sungguh. Yang tadinya gak berani bersaksi, sekarang berani bersaksi. Yang tadinya sering marah-marah, sekarang bisa mengendalikan hati dan pikiran kita. Yang tadinya kurang yakin, sekarang lebih yakin. Itu semua diperlukan dengan iman yang tanpa batas. Iman yang mengucap syukur. Iman yang selalu berkata Tuhan itu baik. Iman yang selalu menyatakan Tuhan itu menyertai. Tuhan merencanakan. Itulah iman yang kita perlukan saat ini. Jangan sedikit pun memberikan celah iblis untuk masuk di dalam iman kita. Apabila kita selalu saat teduh, selalu berdoa, selalu percaya, iblis tidak akan masuk. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, menjadi karakter Kristus. Sehingga memudahkan kami semuanya, memudahkan saya untuk menjadi saksinya dan selalu berbicara mengatakan kebaikan Tuhan. Selalu berbicara penyertaan Tuhan. Itulah hidup orang Kristen. Jadi berdampak, jadi garam dan terang. Itu harus kita yakini dengan iman yang tanpa batas. Yang lain itu dunia. Jangan mikir kita harus pintar dulu. Kita harus istilahnya orang percaya kepada kita dulu semua. Baru kita akan berbicara. Banyak kendala-kendala yang akan kita hadapin di dalam mengatakan firman, mengatakan kebenaran ini. Mungkin orang lain tidak akan menerima. Mungkin orang lain istilahnya memandang kita sebelah mata. Hati-hati misalnya. Berbicara tentang firman, kamu belum menguasai. Hati-hati, Anda salah mengatakan firman. Lah, itu semuanya adalah menjadi melemahkan iman kita. Tetapi kita hanya memandang hanya Tuhan Yesus saja. Hanya memandang Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat kepada saya. Karena kita sering berdoa, karena kita sering saat teduh, karena kita sering intim dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau orang dunia mengatakan apa, anggap lewat saja. Soalnya itu melemahkan iman kita. Bukan saya gak setuju, tetapi itu kenyataan orang dunia. Kita harus mulai saat ini memandang Tuhan Kristus saja yang menyertai kita dan percaya akan memberikan hikmat kepada hati dan pikiran saya. Pikiran Anda semuanya. Itu aja yang kita jalankan. Mungkin dengan saya usia yang sudah tua ini sangat sulit ya, apalagi mata sudah terganggu dengan keterbatasan saya. Untuk menjadi istilahnya yang disebut dunia tadi, harus pintar dulu, harus apa. Bagi saya itu suatu kekuatan saja untuk motivasi saya untuk selalu bersaksi terus. Karena andalan saya adalah hikmat Tuhan. Karena andalan saya Tuhan akan menuntun. Hikmat saya adalah Tuhan selalu menyertai. Hikmat saya adalah apabila kita berbuat baik, Tuhan itu akan menyertai terus dan membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Jadi itu saja pandangan kita. Jadi selama ini
Saya hanya selalu berdoa mencari hikmat Tuhan, mencari kekuatan untuk melakukan itu semuanya. Biarkan orang berbicara. Tetapi yang jelas Tuhan akan menuntun saya, Tuhan akan selalu memberikan hikmat di dalam mulut saya dan hati pikiran saya. Untuk kedepannya itu kami serahkan kepada Tuhan. Yang jelas saat ini saya harus bergerak dulu. Saya harus menjadi saksinya dulu melalui kehidupan saya yang telah mengalami bersama Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa saya, kiranya Tuhan akan mengarahkan hidup saya dan menyertai saya dan selalu memberikan hikmat kepada saya. Itu saja pengharapan saya. Kiranya Tuhan menyertai dan membuka jalan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu akan terus maju. Haleluya, haleluya.